Selamat pagi Taruna, senang bertemu kembali dengan kalian di dalam materi atau pembelajaran hari ini, yaitu sistem kemudi kompas, di mana bahasan hari ini adalah tentang ketel pedoman. Ketel pedoman umumnya terbuat dari perunggu ataupun kuningan dan berbentuk bulat torak, ya. Jadi pada ketel pedoman itu terdapat yang pertama adalah tutup ataupun berupa kaca bening kedap air. Nah, pada pedoman lama masih menggunakan tuas paku di bagian tengahnya untuk meletakkan pesawat baring. Namun bila pesawat baring menggunakan azimut circle, tuas paku ini tidak diperlukan lagi. Yang kedua, kaca baur, di mana kaca baur ini sebagai penutup bagian bawah agar tembus cahaya. Yang ketiga, garis layer, yaitu tanda yang dipasang pada bagian tepi bagian dalam ketel, dipasang di dua bagian dan sejajar dengan garis lunas kapal. Fungsinya apa? Yaitu untuk melihat ataupun membaca haluan kapal. Yang keempat, pemberat. Nah, pada ketel pedoman ini tentu dipasang pemberat, di mana dipasang pada bagian bawah ketel, berfungsi untuk menjaga ketegangan dan kestabilan daripada ketel. Yang kelima, penyanggah semat. Itu dipasang di tengah ketel, berfungsi sebagai penjepit semat. Yang keenam, tanduk ataupun baut, dipasang di sisi luar ketel, berfungsi untuk menyangkutkan ketel dengan cincin lenja. Nah, di bawah ini ada beberapa keterangan gambar. Baik, saya tarik dulu, ya. Nah, ini ada gambar di sini, ya, di pedoman kompasnya ini. Yang pertama kita lihat setelah sketnya itu di bagian A ini, ya, A itu tutup kaca bening. Ini yang garis ini, ya, tutup kaca bening. Nah, ini dia tutup kaca bening, ya. Terus ada badan ketel, mana B? Nah, ini badan ketel B, ini badan ketel, ya. B, C, kemudian C ini kosong di bawah, ya, sebagai pembulatnya aja, penutup bawah, tutup bawah kaca baur, ya, yang di D ini, ya. Kemudian yang E, penyangga semat. Ini E, penyangga semat, ini yang E, ya. Terus yang F adalah baut, ya. Ini baut, ya, baut, ya. Dan ini bentuk fisiknya daripada ketel tadi, ya, ketel pedoman. Baik, kita lihat ke bawahnya lagi. Jadi syarat-syarat ketel pedoman yang baik itu ada beberapa syarat di sini, ya. Ya, kita setting dulu di sini. Yang pertama, tidak boleh mengandung magnet, ya. Nah, untuk mengetahui hal ini, ketel pedoman harus dikeluarkan dari rumah pedoman, kemudian ditempatkan di bagian pedoman kecil. Nah, selanjutnya ketel diputar. Nah, bila pada waktu kecil berputar kedudukan jarum magnet pada pedoman kecil tidak bergerak atau berubah, maka ketel tersebut tidak mengandung magnet, ya. Yang kedua, kaca bening harus rata, dan pada saat kapal dalam keadaan diam, maka tutup kaca bening tersebut juga harus dalam keadaan datar. Untuk memeriksa hal ini dapat menggunakan unting-unting atau bandul. Dalam segala situasi ataupun segala posisi, ketel pedoman tidak boleh menyentuh bagian-bagian pedoman lain, yaitu dapat mengayun dengan bebas pada cincin lenja. Yang keempat, apa itu syarat ketel pedoman yang baik? Yaitu semat ataupun pasak pedoman harus benar-benar terpasang tegak tepat di tengah-tengah ketel, di mana merupakan titik potong garis hubungan cincin lenja. Yang kelima, tuas. Ini bila ada, ya, harus tepat di tengah-tengah ketel, tepat di atas pusat piringan pedoman. Yang keenam, tidak terdapat garis-garis layar, ya, atau tidak terdapat kesalahan garis layar. Saya ulang, yang keenam, tidak terdapat kesalahan garis layar. Kesalahan garis layar terjadi apabila letak garis layar tidak sejajar dengan garis lunas kapal. Nah, baik, bagaimana cara memeriksa ketepatan daripada garis layar ataupun layar? Yang pertama, pada pedoman yang diletakkan tepat di dalam
tepat di atas bidang lunas linggi kapal. Yang pertama, dirikan sebuah tonggak kayu tepat di atas lunas tinggi di depan pedoman pada jarak yang cukup, misalnya di ujung haluan. Ini cara memeriksa ketepatan garis layer ya. Yang kedua, bandingkanlah tonggak tersebut dan pada saat yang sama lihatlah penunjukan skala derajat oleh garis layer ya. Baik, kita lihat di sini. Yang C, yang ketiga, yang berikutnya, cara memeriksa ketepatan garis layer ada itu bila kedua penunjukan adalah sama, berarti letak garis layer sudah tepat. Jadi antara baringan tonggak dan sebuah tonggak kayu ini ya, harus seperti sama ya, bila kedua penunjukan adalah sama pada jarum tersebut ya. Kemudian di sini ada pada pedoman yang diletakkan tidak pada lunas linggi kapal, yaitu caranya bagaimana, itu tentukan jarak melintang pedoman ke bidang lunas tinggi ya. Jadi dirikan yang kedua adalah dirikan sebuah tonggak kayu pada suatu jarak yang cukup jauh di depan pedoman pada jarak melintang dari lunas linggi yang sama dengan jarak pedoman ke lunas tinggi ya. Berikutnya adalah baringkanlah tonggak tersebut dan pada saat yang sama lihatlah penunjukan skala derajat oleh garis layar. Nah, bila kedua penunjukan sama, maka letak garis layar sudah tepat ya. Baik, ini dia dikatakan dengan maaf, garis layar yang ada di sini ya, kecil ya. Fisiknya seperti ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang kita lihat ini tentang materi hari ini, yaitu ketel pedoman. Kemudian tentang materi ketel pedoman, kemudian ada serat-serat ketel pedoman yang baik bagaimana, kemudian cara memeriksanya bagaimana, yang kemudian bentuk fisiknya seperti apa. Ini dia. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa tugas kalian adalah menyimak, kemudian mencatat atau mencermati dan kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang.